Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudintia Syaremandi dari jurusan Farmasi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Angkatan 2017. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi penyuluhan ini. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada audiens semua yang telah meluangkan waktunya untuk menyimak materi yang akan saya berikan. Di sini, saya akan memberikan penyuluhan mengenai senam otak. Dari audiens semua, apakah sudah mengetahui apa itu senam otak? Pasti sudah tidak asing lagi kan di telinga kita mendengar istilah senam otak. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengupas tuntas mengenai senam otak, mulai dari apa itu senam otak, bagaimana secara dan perkembangannya, apa saja manfaatnya, dan bagaimana cara melakukannya. Materi ini saya sampaikan karena akan sangat memberikan banyak manfaat, terutama pada saat proses pembelajaran di perkuliahan, baik untuk mahasiswa maupun untuk dosen. Kita semua sudah mengetahui bahwa otak merupakan salah satu bagian tubuh yang sangat vital, dikarenakan fungsinya sebagai pusat pengendali organ-organ yang ada di dalam tubuh. Selain itu, otak juga berhubungan dengan kecerdasan seseorang dalam berkonsentrasi, terutama pada mahasiswa selama proses pembelajaran sedang berlangsung. Apabila tubuh dalam kondisi rileks dan suasana yang menyenangkan, maka seseorang dapat menggunakan otaknya secara maksimal. Ketika seseorang menggunakan otaknya secara maksimal, maka konsentrasi di dalam tubuh dapat tercapai. Di sini konsentrasi merupakan keadaan pikiran atau asosiasi terkondisi yang diaktifkan oleh sensasi di dalam tubuh. Ketika seseorang telah berkonsentrasi, maka orang tersebut dapat fokus pada objek yang dipelajari. Hal tersebut berhubungan dengan keberhasilan proses belajar mengajar yang sedang dilakukan. Nah, metode senam otak ini dinilai sebagai salah satu alternatif untuk menjaga kinerja otak. Senam otak dapat meningkatkan kemampuan belajar tanpa batasan umur. Senam otak menstimulus daya tangkap seseorang, terutama pada mahasiswa. Tetapi jangan khawatir, senam otak ini akan bermanfaat bagi sivitas akademika yang lain dalam mempertajam daya ingat. Selain itu, juga dapat digunakan untuk relaksasi ketika bekerja. Penyuluhan ini memiliki dua tujuan. Yang pertama yaitu tujuan instruksional umum dan yang kedua tujuan instruksional khusus. Untuk tujuan instruksional umum, setelah mengikuti penyuluhan penerapan senam otak ini, dosen dan mahasiswa diharapkan mengenal dan mengetahui apa itu senam otak. Dan untuk tujuan instruksional khusus, dosen dan mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian senam otak, menyebutkan beberapa gerakan senam otak, memeragakan gerakan senam otak, menyebutkan manfaat senam otak, mengaplikasikan gerakan senam otak dalam kehidupan sehari-hari, dan melatih kinerja otak secara seimbang dan meningkatkan daya ingat. Senam otak atau brain gym merupakan serangkaian gerakan tubuh yang dikembangkan oleh Eduque atau Educational Kinesiology. Kinesiologi berasal dari bahasa Yunani atau kinesis yang berarti gerakan, sehingga kinesiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang gerakan tubuh manusia. Metode senam otak ini pertama kali ditemukan oleh Paul E. Dennison bersama istrinya, Gail E. Dennison, yaitu seorang pelopor pendidikan berkebangsaan Amerika Serikat yang berkonsentrasi pada penelitian otak. Metode ini ditemukan oleh Paul E. Dennison beserta istrinya pada tahun 1970. Pada awalnya, metode ini hanya terbatas digunakan oleh siswa-siswa mereka saja, yaitu anak-anak yang mengalami sakit ADD, hiperaktif, kerusakan otak, sulit konsentrasi, dan depresi. Kemudian, baru pada tahun 2002 dikembangkan untuk meningkatkan kecerdasan anak-anak dan bayi pada umumnya. Dan metode ini sendiri baru dikenal di Indonesia pada bulan Juni tahun 2002. Tujuan dari brain gym itu sendiri yaitu mengintegrasikan setiap bagian otak untuk membuka bagian otak yang lain yang sebelumnya tertutup atau tersumbat. Karena ketidakselarasan dalam kinerja otak dapat menghambat proses belajar mengajar pada anak-anak. Senam otak ini apabila dilakukan secara teratur dapat mengurangi lupa, memberikan rasa nyaman, dan mengurangi rasa gugup atau kecemasan. Manfaat yang diperoleh apabila kita menerapkan metode senam otak atau brain gym. Yang pertama, stres emosional berkurang dan pikiran menjadi lebih jernih. Yang kedua, hubungan antar manusia dan suasana belajar atau bekerja lebih rileks dan senang. Yang ketiga, kemampuan berbahasa dan daya ingat menjadi meningkat. Yang keempat, orang menjadi lebih bersemangat, lebih kreatif, dan efisien. Yang kelima, orang merasa lebih sehat karena stres dapat berkurang. Dan yang keenam, yaitu prestasi belajar dan bekerja dapat meningkat.
Senam otak atau brain gym diakui sebagai salah satu teknik belajar paling baik oleh National Learning Foundation USA karena senam otak memiliki keuntungan yang pertama, memungkinkan belajar dan bekerja tanpa stres, dapat dilakukan dalam waktu singkat yaitu kurang dari 5 menit, tidak memerlukan bahan atau tempat yang khusus, dapat dipakai dalam semua situasi belajar atau bekerja, juga dalam kehidupan sehari-hari, meningkatkan kepercayaan diri, menunjukkan hasil dengan segera, dan sangat efektif dalam penanganan seseorang yang mengalami hambatan dan stres belajar atau bekerja. Gerakan senam otak dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu midline movements, yang kedua yaitu lightening activities, yang ketiga yaitu energy exercises, yang keempat yaitu deepening attitudes. Untuk midline movements terdiri dari gerakan silang, gerakan angka 8 tidur, gerakan coretan ganda, gerakan angka 8, gerakan gajah, gerakan putaran leher, gerakan olengan pinggul, gerakan saling berbaring, dan mengisi energi. Untuk gerakan lightning activities terdiri dari gerakan burung hantu, gerakan mengaktifkan tangan, lambaian kaki, pompa betis, luncuran gravitasi, dan pasang kuda-kuda. Untuk energy exercises terdiri dari minum air, saklar otak, tombol bumi, tombol imbang, tombol angkasa, menguap berenergi, dan pasang telinga. Dan pada deepening attitude sendiri terdiri dari 2 gerakan, yaitu kite relax dan titik positif. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai gerakan silang atau cross crawl. Cara melakukannya yaitu menggerakkan tangan kanan bersamaan dengan kaki kiri dan kaki kiri dengan tangan kanan. Bergerak ke depan, ke samping, ke belakang, atau jalan di tempat. Untuk menyeberang garis tengah, sebaiknya tangan menyentuh lutut yang berlawanan. Fungsi dari gerakan ini yaitu meningkatkan koordinasi kiri dan kanan, memperbaiki pernafasan dan stamina, memperbaiki koordinasi dan kesadaran tentang ruang dan gerak, dan memperbaiki pendengaran dan penglihatan. Gerakan yang selanjutnya yaitu angkat 8 tidur atau lazy eggs. Cara melakukan gerakan ini yaitu dengan membuat angkat 8 tidur di udara, tangan mengepal dan jari jempol ke atas. Dimulai dengan menggerakkan kepala ke sebelah kiri atas dan membentuk angkat 8 tidur. Diikuti dengan gerakan mata melihat ke ujung jari jempol. Buatlah angkat 8 tidur 3 kali setiap tangan dan dilanjutkan dengan kedua tangan. Fungsi dari gerakan ini yaitu melepaskan ketegangan mata, tengkuk, dan bahu pada waktu memusatkan perhatian dan meningkatkan kedalaman persepsi, meningkatkan pemusatan, keseimbangan, dan koordinasi. Jadi caranya yaitu tangan mengepal dan ujung jari menghadap ke atas, kemudian kita membentuk angka 8. Seperti ini. Diulangi 3 kali masing-masing untuk setiap tangan. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan gerakan-gerakan pada senam otak secara sekilas karena tidak memungkinkan untuk menjelaskan atau memeragakan gerakan tersebut secara keseluruhan. Untuk gambar ini, yaitu menjelaskan bagaimana cara melakukan gerakan angka 8, cara melakukan gerakan gajah atau the elephant, cara melakukan gerakan putaran leher atau neck rolls, cara melakukan gerakan olengan pinggul atau the rocker. Gambar ini menjelaskan bagaimana cara melakukan gerakan saling berbaring atau cross crawl sit-ups, cara melakukan gerakan mengisi energi atau energizer, cara melakukan gerakan burung hantu atau the owl, cara melakukan gerakan mengaktifkan tangan atau arm activation, cara melakukan gerakan lambaian kaki atau foot legs, cara melakukan gerakan pompa betis atau calf pump, cara melakukan gerakan luncuran gravitasi atau gravity glider, cara melakukan gerakan pasang kuda-kuda atau the grounder, cara melakukan gerakan saklar otak atau brain buttons, cara melakukan gerakan tombol bumi atau earth buttons, cara melakukan gerakan tombol imbang atau balance buttons, cara melakukan gerakan tombol angkasa atau space buttons, cara melakukan gerakan menguap berenergi atau energy yawn, cara melakukan gerakan pasang telinga atau thinking cap, cara melakukan gerakan kite relax atau hooks ups, cara melakukan gerakan titik positif atau positive points. Pada saat kita akan melakukan gerakan pada senam otak, kita harus mengetahui aturan dalam senam otak. Di antaranya disingkat yaitu PACE, yang terdiri dari positif, aktif, clear, dan energetic.
Untuk positif sendiri, latihan energi ini menghubungkan semua lingkungan fungsi biolistrik tubuh. Kekacauan energi diatur kembali apabila energi beredar dengan lancar di bagian tubuh yang awalnya tegang sehingga jasmani dan jiwa menjadi lega. Gerakan bisa dilakukan dengan duduk, berdiri, atau berbaring, kaki disilangkan sambil tangan dijulurkan ke depan dengan jempol ke arah bawah. Jari dua tangan disilangkan, tangan diputar ke bawah, dan ditarik sampai di muka dada. Tutup mata dan tarik nafas mendalam sambil rileks selama 1-2 menit. Pada saat menarik nafas, lidah ditempelkan di langit-langit mulut 1 cm di belakang gigi atau pada bagian yang biasanya disentuh bila diucapkan huruf D. Pada waktu membuang nafas panjang, melalui mulut, lidah dilepaskan lagi. Untuk A sendiri yaitu aktif, cairan otak memiliki beberapa fungsi seperti melindungi dari guncangan dan juga berfungsi sebagai elektris. Otak manusia memerlukan sejenis alat elektrokimiawi agar arus listrik mengalir. Jika aliran cairan otak tersendat-sendat, akan berdampak pada ketidakseimbangan dalam aliran informasi di otak. Hal ini juga menghambat koordinasi sistem informasi antara otak dengan badan. Aktif merupakan gerakan saling atau cross-crawl yang mampu melancarkan peredaran cairan otak sehingga gangguan tersebut dihilangkan. Suatu gerakan silang dengan menggerakkan tangan kanan bersamaan dengan kaki kiri dan sebaliknya. Aturan yang selanjutnya yaitu C atau clear, pemijatan pada daerah saklar otak atau jaringan lunak di bawah tulang selangka di kiri dan kanan tulang dada dengan tujuan untuk menjernihkan otak. Daerah yang dipijat adalah titik 2 jari di bawah tulang klavikula atau tulang selangkah dengan satu tangan, sedangkan tangan yang lainnya menggosok daerah pusar, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu energetik. Tubuh kita terdiri dari 70% air, dan di sini air diperlukan untuk penghantar energi listrik. Semua aktivitas listrik dan kimiawi di otak dan sistem saraf pusat tergantung pada kelancaran pengaliran antara otak dan organ panca indera. Kemampuan pengaliran ini dapat ditingkatkan dengan minum cukup air, yaitu 0,3 sampai 0,4 liter setiap 10 kg berat badan. Seperti itu. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh gerakan brain gym atau senam otak untuk mengaktifasi otak kiri dan otak kanan. Yang pertama menggunakan gerakan 5 dan 0 secara bergantian. Gerakan yang selanjutnya yaitu gerakan angka 4 dan tembak. Gerakan selanjutnya yaitu gerakan mengepal dan membuka. Gerakan yang selanjutnya yaitu gerakan tangan di bahu dan di kepala. Gerakan yang selanjutnya yaitu tangan atas dibuka dan tangan bawah dikepal. Gerakan yang selanjutnya yaitu kebalikan dari gerakan sebelumnya, yaitu tangan di atas terkepal, tangan di bawah terbuka.
Gerakan yang terakhir yaitu dengan cara mengusap-ngusap perut dan menepuk-nepuk kepala secara perlahan. Sekian materi penyuluhan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.